Logika yang ketiga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW boleh saya katakan sebagai logika tamsil atau mantikut tamsil, logika representatif. Apa itu logika representatif? Adalah logika yang dibangun dari permisalan atau katakanlah metafora. Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh kafir Quraisy dan terjadilah dialog antara keduanya. Kita tahu bahwa kafir Quraisy menyembah banyak berhala atau Tuhan mereka. Dan Islam melalui risalah Muhammad itu memproklamirkan satu Tuhan atau Tuhan itu Esa. Kemudian orang kafir ini merasa janggal, kenapa Tuhan harus satu? Terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy ini. Wahai Muhammad, jika Tuhan itu satu, maka kita itu hidupnya repot. Kenapa repot? Karena urusan kita itu banyak. Kenapa Tuhannya satu? Lebih baik Tuhannya banyak, karena kehidupan kita urusannya isinya banyak. Seharusnya ada Tuhan yang mengurusi hutang kita. Seharusnya ada Tuhan yang mengurusi rezeki kita. Seharusnya ada Tuhan yang mengurusi jodoh kita. Kenapa Tuhan itu satu? Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan ini dengan logika yang jelimet, tapi dengan satu logika yang langsung menusuk ke sanubari si penanya, yaitu dengan cara begini. Pengibaratan seseorang yang menuhankan banyak orang itu tidak lebih daripada seperti tuan dan budak. Ibaratkan orang yang bertanya itu atau kita sebagai manusia adalah budak dan Tuhan adalah tuannya. Orang itu kemudian ditanya oleh Rasulullah, jika kamu seorang budak dan kamu memiliki banyak tuan, sama kamu memiliki satu tuan, kamu lebih suka yang mana? Konsekuensinya adalah ketika kamu memiliki banyak tuan, kamu banyak diperintah oleh tuan-tuanmu itu. Bayangkan saja jika tuan-tuanmu itu menyuruh satu hal, tiap-tiap tuanmu itu menyuruh satu hal di waktu yang sama. Bukankah dirimu sebagai hamba itu repot? Tentu saja akan repot. Dengan perdebatan ini orang kafir kemudian sadar bahwa Tuhan itu layak memang satu. Tuhan itu memang layak Esa. Karena jika Tuhan itu banyak, tentu keinginannya jadi banyak. Dan jika keinginan dari tiap-tiap Tuhan itu banyak dan memerintahkannya kepada manusia atau hambanya, maka manusia ini dalam kehidupannya akan sangat repot. Logika ini mungkin saja kelihatan tidak ilmiah ya, tapi sebenarnya menusuk ke sanubari manusia. Kita mungkin akan sangat anti dengan logika-logika yang dibangun dari semacam al-hadsi atau intuisi atau syuur perasaan. Tetapi dalam kehidupan manusia, logika yang dibangun secara ilmiah ansih atau logika yang tidak mengindahkan perasaan dan intuisi manusia itu justru malah tidak menjawab problem-problem manusia. Itu hanya menjawab problem-problem ilmu pengetahuan. Sementara isi dari kehidupan manusia tidak hanya ilmu pengetahuan. Dan masalah ini mungkin akan saya bahas dalam video yang lain.